Dari anime ini, kalian bakal tahu gitu kalau overpower itu nggak harus selalu soal kekuatan, tapi juga soal ilmu, dan juga begitupun dengan MC utama dalam anime ini, yang mana dia mempunyai kekebalan tubuh untuk bisa tahan dengan berbagai macam jenis racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Anime ini bakal menceritakan tentang seorang cewek apotek dengan sifat anehnya yang bernama Mao Mao. Jadi keanehannya tersebut dikarenakan obsesinya terhadap berbagai macam jenis racun yang selalu membuatnya penasaran untuk bisa ia coba kepada dirinya sendiri. Sampai pada suatu hari saat dia sedang mengumpulkan tanaman obat-obatan, dia pun diculik oleh sekelompok orang. Dan tentu di zaman tersebut yang namanya penculikan itu udah lumayan biasa gitu buat terjadi. Apalagi buat si Mao Mao ini yang mana merupakan seorang cewek. Jadi emang di zaman dulu kalau ada satu cewek sendirian nggak ditemanin sama siapapun, kemungkinan besar nasibnya itu selalu nggak baik gitu. Contohnya ya kayak si MC kita ini yang mana dia itu kan cewek sendirian pula. Ya udah dia diculik gitu. Dan balik lagi ke sinopsisnya yang mana singkat cerita, setelahnya dia pun dijual ke pihak istana dan mulai bekerja di sana sebagai seorang pelayan tingkat rendah. Yang mana pekerjaannya di sini, dia ini itu ditugaskan di sebuah permukiman istana yang merupakan tempat tinggal bagi para istri kaisar. Sebenarnya kalau si Mao Mao ini tuh mengaku dengan kemampuannya yang sesungguhnya, yang mana dia bisa baca tulis dan juga dia merupakan seorang apoteker, harusnya dia bisa dengan mudah naik pangkat. Karena memang di zaman tersebut, buat orang yang udah bisa baca tulis, itu benar-benar sesuatu yang langka dan sangat dihargai banget. Apalagi si MC kita ini pun juga merupakan seorang yang ahli dalam bidang obat-obatan. Dengan kata lain, si cewek ini itu udah termasuk ke dalam kategori overpower banget gitu kalau di zamannya. Namun ya balik lagi, karena dia nggak mau terlibat dengan banyaknya hal-hal merepotkan dengan pihak kerajaan, ia pun memutuskan untuk menyembunyikan kemampuannya yang sebenarnya ini. Sampai pada akhirnya, cepat atau lambat, sayangnya kemampuannya ini pun pada akhirnya diketahui. Dan beneran aja gitu, dia pun diangkat sebagai salah satu pelayan pribadi milik salah satu dari istri kaisar. Dan gak disangka juga, ternyata kini tugasnya pun juga nggak seberat kayak dulu lagi gitu. Karena sekarang, dia cuma perlu hanya mencicipi setiap makanan untuk mengecek gitu, apakah makanan tersebut mengandung racun atau enggak. Dan selain itu, sekarang dia pun juga ternyata bisa kembali lagi gitu, melakukan berbagai macam pekerjaan awalnya, yaitu untuk membuat obat-obatan sesuai dengan permintaan. Kayak misal yang paling gua suka itu pas ketika si Mao Mao ini itu disuruh buat ngebikin obat perangsang gitu. Dan hal tersebut cukup menghibur banget gitu karena kelucuannya. Review bentar animenya. Judul animenya adalah Kuroshia no Hitori Goto. Di mana sendiri, anime ini punya rating yang nggak main-main, yaitu sampai 8,5. Dan kalian bakalan tahu alasan kenapa anime ini sampai punya rating yang setinggi itu setelah kalian coba buat nonton animenya. Ceritanya menarik banget, dan yang terbaik dari anime ini tentu aja adalah heroin atau si MC utamanya, yaitu si Mao Mao ini. Yang mana walaupun dia sendiri ngomong kalau dia nggak punya penampilan menarik sebagai seorang wanita, tapi sifatnya ini itu sangat cute dan gemesin banget gitu buat dilihat. Ekspresinya lucu, kadang dia juga bisa bikin neko mimi, kadang juga bisa jadi muka babi gitu. Ya entah kenapa setiap ekspresi juteknya pun juga sangat berdemer sekali tentu saja. Untuk saat ini, saat video ini sedang dibuat, anime ini udah punya 3 episode. Dan ketiga episodenya ini nggak pernah ada yang ngecewain gua. Semuanya berhasil ngebikin waktu 20 menit di setiap episodenya itu, jadi berasa nggak lama. Dan ya lo mungkin tahu gitu, kalau lo nonton anime yang bagus, pasti waktu mau selama apapun juga bakalan terasa cepet gitu. Dan ya intinya ya anime ini benar-benar se-worth it itu banget untuk harus kalian ikuti di musim ini. Dan apalagi pas di episode ketiganya, yang mana itu romance-nya benar-benar bagus banget. Yang mana di episode ini cerita romance-nya itu benar-benar ironis banget. Dan ya musiknya pun juga best lah pokoknya. Ingetin gua sama anime Violet Evergarden. Ya intinya kalau
kalau ada anime romance yang bagus bakal gua sangkut-sangkutin sama anime Violet Evergarden. Karena ya itulah anime romance terbaik yang gua tahu untuk saat ini. Dan kalau dibandingin anime ini sama Violet Evergarden sih mungkin ya gua masih lebih pilih Violet Evergarden. Tapi kalau untuk segi komedinya, gua bener-bener pilih anime yang satu ini. Buat tempat nontonnya sendiri, kalian bisa coba nonton anime ini secara legal di Netflix, kalau enggak ya di Crunchyroll gitu. Ya sayangnya untuk beberapa tempat nonton yang gua saranin tadi ya emang harus butuh duit gitu. Jadi ya buat lo yang pengen nonton secara gratis, mungkin kalian bisa cari aja gitu di web. Jadi ya mungkin itu semua tadi yang bisa gua ceritain tentang anime ini. Intinya anime ini sangat recommended banget buat diikutin di musim ini. Dan oke lah, mungkin segini aja dulu dari gua untuk video kali ini. Jangan lupa kasih like buat bantu supaya algoritma video ini makin keangkat. Subscribe juga tentunya. See you next time and mata nih.